Menarik, tapi Luoyi sih, ini juga jadi masalah ya. Dengan efek teleportations yang nanti bakal muncul juga. Aku merasa kayak Moreno salah satu pemain yang masuk banget untuk top 3 Luoyi di MPL ID. Ya, dan Vexana ternyata bakal jadi penutup. Ya, untuk efek sisi yang besar juga ya buat Vexana. Karena secara nggak langsung, Oktanya tuh ditutup pakai ban aja. Kalau dia ngelepas Zuxin juga bahaya. Nggak ngelepas Zuxin, nggak dapet. Nggak dapet juga second pick soalnya. Second pick. Jadi ini serba salah kalau misalnya kita main di mid lane. Kalau tadi pertanyaannya mid lane kan. Ya menurutku Eevee udah jadi pilihan yang paling tepat sih untuk ditutup. Karena teritorial dia sangat mengganggu sekali. Dia wise choice sebenarnya dari first pick atau bahkan second pick itu. Ya, berarti ini adalah game yang kedua yang harus direbut oleh Dewa United kalau misalnya mereka ingin melihat di dalam game yang ketiga. Nah, ini adalah pertemuan antara Dewa United Esports versus Bigetron Esports. One last chance. Awad, jika ingin debutnya manis, dia harus membawa game ini ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, dipastikan Bigetron akan mendapatkan game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang bakal menjadi menarik sih dengan kehadiran dari Luoyi area lane of down yang bakal kelihatan terang banget di game ini. Tapi jadi pressure juga gak sih buat Moreno-nya kayak timnya harus pegang 70% map. Iya. Iya, Gak boleh kalah nih. Makanya itu Ada bisa perang, kalaunya tapi ya. kalau dia bisa pegang mapnya. Karena kalaunya. dari kemarin beberapa kali aku lihat penggunaan Loi ada yang efektif, ada yang enggak. Contohnya dia pakai Loi tapi 50% map aja nggak dia kontrol. Itu menurut aku sebagai sudut pandang orang yang nggak main Loi ya. Ya. Menurut aku adalah salah satu kegagalan pemain Loi. Kalau dia nggak bisa megang 50% kontrol minimal. Jadi bakal jadi tanggung jawabnya Light juga sih sebenarnya. Balik lagi ya dengan permainan Gatot Kacanya dia, apakah dia bisa mampu memperbesar areanya, buka inisiasinya juga. Kalau dari Emblem, Master Assassin. Emang ingin menang laning banget kayaknya. Iya ya. Terlihat dari pilihan Iritel-nya juga dan mungkin seperti kita tahu Iritel akan bermain secara flank. Jadi lini belakang termasuk Okta mungkin akan dalam ancaman. Sooner or later pasti bakal jadi target juga. Jadi sebisa mungkin kalau boleh sih Okta nggak boleh kelihatan ketika di fight. Okta nggak boleh kelihatan adalah sebuah hal yang agak cukup sulit. Pertama dia penggunaan hero-nya agak sedikit di arah belakang. Tapi Anafel hampir tertake the first blood. Mundur ke arah belakang. Untung tidak ada first crack dan Mueza. Ini akan memberikan sedikit surprise terhadap seorang Anafel. Yang tandanya di arah bottom lane akan ada satu backing yang terjadi. Look, almost never in the first blood. Dimakan oleh seorang Ray. Satu beban kill yang mahal, lihat Soul Server. Langsung hilang sekejap. Ya, 4 pemain soalnya, bener-bener dikirim. Dan Moreno bakal coba untuk ya sedikit menukar damage aja, memberikan sedikit space juga. Karena sebenarnya masih berpotensi ya untuk melakukan kontes di area turtle. Tapi masalahnya Anavelnya ready atau tidak. Karena purple buff juga belum diambil oleh seorang Anavel. Ya kalau misalkan dibilang kerugian masih ada di Kubu Dewa juga sih. Flicker dari Mueza ke trigger tadi. Tapi untungnya For nothing sebenarnya. Ya, for nothing. Tapi setidaknya dengan adanya pertukaran dari Turtle harusnya masih aman. Dan seperti biasa ya, Suyo. Kalau ngomongin objektif Turtle, apalagi Turtle pertama kayak sangat-sangat mudah sekali untuk didapatkan. Dan bakal jadi keuntungan awal bagi Dewa. Tinggal gimana caranya Bigetron nge-react. Apa yang bakal dilakukan terutama bagi Luoyi juga dengan diversionnya. Ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau bisa menggunakan Suyo, ya dia harus early objektif. Kalau tadi kondisinya di arah bottom lane gak ada first blood sekalipun ya, tetap dapetin turtle pertamanya. Kalau enggak ya rugi bandar. Bener, dan tadi rotasi dari seorang Mueza juga sekarang bisa lebih aktif karena dia udah sampai ke arah level yang keempat juga. Bisa memberikan backup lebih besar ketika kita ngomongin masuk ke arah team fight. Oke. Kan ada lagi beberapa itemnya juga kayak masih terlalu jauh untuk dibilang jadi. Oh my god, lihat di depan sana, Avatar dia langsung fokus berikan seorang Okta. Flicker power defensif, dia bisa diberikan dari seorang Moreno, masih belum maksimal. Tapi lihat Anafel, berhasil menarget seorang Okta. Pertukaran terhadap Okta dan juga Light sepertinya masih agak cukup worth it. Tapi Anafel mampu gak? Dia berhasil selamat. Kalau dia nggak selamat, ini akan menjadi kerugian. Dan Anafel, satu kabel terakhir berhasil menyelamatkan dirinya di bawah tekanan dari seorang Mueza. Tapi nampaknya Mueza tidak akan tinggal diam, dia masih mencoba untuk mengejar sampai ke depan sana. Dan untung aja Mueza itu nggak terperangkap dengan adanya Eman yang tiba-tiba berapat dengan Light loh. Itu bisa menjadi kerugian untuk Mueza loh, Profesor. Ya, apalagi ada Master Assassin ya. Mueza sendirian pula tadi di area jungle. Dia akan sangat terancam. Win condition masih sama, tapi Anavel hampir saja memaksa untuk mendapatkan purple buff.
Tapi masalah dia bukan retribution juga. setuju. Jadi ruginya lumayan kerasa nih buat Bigetron Esports. Itu mau di-invade. Iya, Karena karena harus hati-hati. dia tahu gak ada retribution seperti yang Nevin bilang. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar. Tapi ketika melihat 1.500 golden mereka gak berani masuk ke dalam jungle dari tim Bigetron. Ini pertanyaan ini baru nih, mental block yang udah cukup jarang aku lihat. Ini cukup mental block. Kenapa? Pertama, gak ada retribution, Goldnya menang dan mereka terlambat untuk invite ke arah jungle. Membuat perpasukan dari tim Dewa. Malah mereka terperangkap dari belakang sana, berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap Sorizo. Wah. Itu dia, Profesor. Kita sudah lama tidak melihat mental block. Oke, Itu mental block loh menurut Iya, gua. dia ragu untuk masuk. Keuntungan Turtle 1 tidak dimaksimalkan dengan baik bagi Dewa. Walaupun mereka mendapatkan Turtle yang kedua, sebenarnya mereka bisa mendapatkan yang lebih lagi barusan. Bisa mendapatkan purple buff sehingga Anavela tidak memiliki bensin yang cukup untuk bisa melakukan rotasi dan juga farming. Sekarang, ya lagi-lagi mungkin apa yang terjadi sama Dewa di game yang pertama itu terjadi di game yang kedua. Iya, tapi mereka akan Oh my god, mendapatkan light. lihat Light. 1 point kill yang sangat mahal, damage yang cukup besar berhasil membuat para pasukan dari tim Dewa. Lebih tepatnya, para pasukan dari tim Dewa ini sayang sekali maybe-nya yang gak dapetin point kill. Kalau mungkin tadi maybe, itu yang dapetin point kill itu akan cukup berbeda. Lihat Sorizo depan sana, 1 buah point kill akan coba didapatkan kembali Sorizo. Instant pick off dari bottom lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa, mereka kembali lagi terperangkap tapi Anvel gagal ditangkap oleh seorang Ray. Luke terkena retribution, menandakan para pasukan dari tim Dewa kayaknya tidak akan mau lebih dalam lagi karena damage-nya tidak akan cukup. Wah, ini pressure yang besar banget ya dari kedua belah tim karena memang rotasi cepat dari Anavela dan Mimi. Masih cukup percaya diri kembali lagi dengan Sky Pierce-nya yang akan dibawakan, tapi ya itu tugasnya untuk ngedapetin poin eliminasi dan surprise. Oh, surprise, Eman! Tertakedown. Akan ada pertukaran karena pakai kali ini membuat perpasukan dari tim Dewa. Mereka berhasil menangkap seorang Ray. Out of nowhere, surprise! Happy birthday, Ray! Lihat dengan permainan boost dari perpasukan dari tim Bigetron. Mereka terkena trapping yang dilakukan seorang Okta. Kehilangan Luke dan juga Eman menjadi sebuah tanda tanya penting. Tapi Moreno berhasil menukarnya dengan sosok dari seorang Sorizo. Moreno still survive in the bottom lane. Satu flicker ya harus dibuka, tapi masalahnya adalah outer threat di area mid lane bakal coba dijaga. Oh, purple-nya di tangan dari Maybe. Lihat, dari Anavela tidak akan tinggal diam, tapi Maybe! Shutdown! Finally! Didapatkan Maybe. Point kill yang cukup mahal. Purple buff, shutdown atau seorang Anavela. Oh, 4 point kill. Delicious. Iya, itu enak banget dapetin gold yang cukup banyak. Dan pastinya maybe dengan 2 poin eliminasi. Ini waktunya untuk mulai bisa join ke arah team fight juga. Sayangnya untuk Turtle nggak bakal dikontes oleh Bigetron Esports. Pasti sih, perfect circle untuk Dewa. Ray benar-benar memaksimalkan potensi dari Suyo. Tinggal gimana eksekusinya, 3.000 gold sudah dikantongi oleh pemain dari Dewa. Harus mencoba untuk memaksimalkan dari sisi objektifnya karena dari outer turretnya masih beberapa ada yang kokoh. Dan mid lane pasti bakal jadi next target. Mid lane hancur, Luoyi udah nggak punya vision. Itu Iya. bakal jadi salah satu keuntungan yang bisa dimaksimalkan oleh Dewa. Ini udah kayak mimpi buruk sih buat Bigetron Esports ya. Iya, Ngelihat betul. turret mereka udah mulai diserang lagi. Bahkan di bagian bottom lane Mueza akan mulai mendekat. Oke, bahkan dia nggak dari seorang lain, tapi lihat Muesa! Out of nowhere, terperangkap. Avatar of Guardian, for defensive-nya gagal. Membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil mendapatkan keuntungan dengan 1 point kill plus 1 turret. Dan di tengah, tanpa ada aba-aba, Ray berhasil mendapatkan 1 turret tambahan juga. Menandakan Gold Swing akan lebih tinggi lagi untuk kali ini. Hanya pertukaran purple buff saja berarti ya. Keuntungan Oh, yang mendapatkan. surprise, Ray! One last hit untuk arah belakang, berhasil dapatkan Ray. Happy birthday untuk kesekian kalinya. 2 kali boost. Kayaknya sosok dari Mueza, selain menjadi initiate power, dia harus coba temani sosok Ray sih. Untuk checking boost. Karena dari tadi aku nggak ada ngeliat metal detector. Ya, berat Gak ada ya. posisi yang aman sih. Kayak minimal Mueza sih yang harus nempelin dia dan emang bener-bener harus bukain mapnya. Atau bukain bush-bush penting ketika nanti akan ada predict move dari Luoyi. Karena buat sekarang ya gerakan dari Glowing One ini yang bakal ngebantu Moreno untuk bisa memberikan damage. Instan. Dan instan banget untuk bisa menghentikan bagaimana regenerasi shield dari Sorizo. Karena even Sorizo-nya tumbang 3 kali tapi Puvius tetap Puvius. Dan nanti dalam tim fight dia akan merepotkan. Ya, bakal tetap ganggu juga, apalagi kita bakal melihat nih untuk Lord yang pertama juga di dalam game kali ini. Anavela mungkin udah mulai bisa nih untuk melakukan kontes, tapi ya seperti Assassin biasanya dia bakal coba untuk wait and see terlebih dahulu. Minimal Dewa setup udah mulai mereka ciptakan. Wow.
Dewa udah mereka ciptakan dan Mueza ini menjadi kunci penting banget untuk Dewa. Kenapa aku bilang kunci penting, Nevin? Karena kalau Mueza salah initiate ke orang aja, salah orang ya, Dewa kelar, ini bisa dibalikin. Ini bisa ke switch semua langsung. Ya, Light mungkin bakal jadi satu target yang cukup membingungkan buat sekarang karena masih ada Path of Guardian untuk escape juga nantinya. Jadi Dewa mereka harus benar-benar bisa eksekusi secara maksimal, apalagi dengan hadirnya Moreno di game ini nggak bakal mudah untuk mereka bisa ngedapetin team fight yang bersih. Oke, melihat tim fight yang sangat sulit untuk Dewa sendiri. Karena belum ada keberadaan dan mungkin kayaknya kalau menurut gua dengan adanya dentikan terhadap Purple Buff ini bisa menjadi sebuah acuan untuk mereka dapetin Lord sih. Tapi kita nggak tahu, tapi Curtain kalau dapat sana dan Emma! Out of nowhere Mueza tertake down! Following up dengan shutdown kembali terjadi, mereka kehilangan 3 pemain di sana mendapatkan Lord, ini menjadi sia-sia. Look ke Curtain Calls yang on point, membuat Mueza nggak bisa bermanuver, Profesor. Fist crack-nya keluar dengan sia-sia tadi. Iya, dengan tidak adanya Badang otomatis akan membuat Anavel dan juga Eman masuk dengan mudahnya. Eksekusi yang begitu manis dan lagi-lagi Ray. Happy birthday Ray! Kembali lagi dibalikin kembali keadaan, tapi kali ini Ray berhasil membalikkan kembali keadaan walaupun point kill akan coba didapatkan. Satu point kill, knockout dan out of nowhere! Ray! Berhasil membalikkan kembali keadaan. Berhasil membuat Anavel pincang, berhasil membuat Anavel tertampar. Kalau Ray itu bisa menjadi rival yang berbahaya. Ini dua pemain loh, Anavel dan Moreno. Dua pemain yang benar-benar dibutuhkan banget untuk melakukan defensif. Sedangkan Dewa mereka bakal paksa lagi. Oke, lihat di depan sana. Mereka kehilangan sosok dari seorang Light. Gak ada damage yang bisa ditahan oleh seorang Light. Dengan ada best turret yang masih bisa didapatkan. Tapi Eman kali ini masih bertahan di depan sana untuk memberikan damage. Tapi Ray, damage-nya juga harus mulai dikalkulate oleh seorang Eman. Dan untungnya, dari Moreno udah kembali lagi ke lane of gun, Profesor. Ya tapi balik lagi sih, Bigetron masih dengan kebiasaan lama mereka. Habit ketika mereka melakukan overextend yang terlalu lama. Hal tersebut malah menjadi keuntungan bagi Dewa. Lord didapatkan otomatis membuat Dewa semakin lebih percaya diri untuk melakukan zone out. Tidak ada area bush jungle yang aman harusnya bagi Bigetron. Ya. Sekarang tertutuplah pelan-pelan vision dari Moreno. Tinggal menunggu bush di area side lane saja yang mungkin bisa menjadi jawaban dari Luoi di lose condition. Oh, Anavel. Gak boleh sembarangan, walaupun sayapnya udah didapatkan oleh dirinya, tapi dia tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam para pasukan dari tim Dewa United. Dan sekarang lihat kondisinya, mereka berhasil mendapatkan benefit yang cukup banyak, walaupun tidak ada best turret, it's okay selama belum enhance. Ya, masih cukup aman sih buat sekarang. Dan Bigetron juga masih punya chance yang besar dengan Path of Guardian. Karena tadi udah sempat terlihat tuh ketika kontes di area Lord, satu timing yang on point aja itu bisa langsung ngebuat Bigetron melambung keuntungannya. Dan Dewa yang justru harus lebih berhati-hati karena memang mereka ada di posisi yang cukup berbahaya. Unggul tapi nggak terlalu jauh juga, punya area yang lebih luas, tapi ingat masih ada Luoi juga yang bisa keluar dari area tersebut. 3 kill soalnya ya. Yap. Wajar sih kalau 3 kill itu udah pasti ngerugin banget. Hanya ditukarkan atau trade-nya dengan Lord. Terus sekarang 500 stack dari Granger. Maybe bakal bisa melakukan spam yang sangat mematikan nantinya. Even Light pasti bakal hilang kalau misalkan dia benar-benar ada di threshold HP dari Skyverse. Tapi jujur ya, aku ngelihat Dewa dengan debutnya dan Watt dengan debut coach plus dengan rookie yang mereka bawa melawan Bigetron bisa sampai setitik ini. Oke. Hebat sih. Oke banget Hebat ya. sih kalau menurut saya. Mereka nggak kena one-sided, mereka nggak kemakan sama permainan Bigetron yang trapping. Mereka bisa maksimalin Suyo. Iya, mereka maksimalin Suyo. Menurut saya ini hebat. Dan kalau misalnya Dewa bisa maksimalin lebih dalam lagi, mungkin Dewa bisa menjadi salah satu tim di babak playoff nantinya. Ya, cuma kali ini setup yang pengen di counter oleh Bigetron Esports sepertinya sedikit terlambat. Path of Guardian yang sayangnya nggak bisa ngedapetin siapapun. Dan tadi emang kondisi Anavel yang lagi masih sibuk di area Purple Buff. Jadi Lord kali ini, Dewa United, apakah mereka mampu nih untuk mengeksekusi, Prof? Wah, kalau eksekusi balik lagi sih. Apakah nanti Dewa melakukan kesalahan juga ketika beranjak ke high ground? Oke, tapi 1v1? Anavel kali ini bukan 1-by-1. Neraka, tidak ada Anavel di saat high ground defender. Kali ini membuat para pasukan dari tim Dewa akan bebas banget untuk masuk ke dalam best turret yang dimiliki dari para pasukan dari tim Bigetron. Mereka hampir kehilangan seorang Eman. Davis seorang Moreno akan coba menghentikan sedikit pergerakan seorang Sorizo. Free hit di arah belakang. Walaupun best turret udah
kehilangan 2 ompong, tapi setidaknya nggak bakal bisa endgame. Karena Sorizo Sakaratul Maut. Dan kondisinya tadi mereka udah cukup banyak short skill keluar untuk bisa mendapatkan best turret dari mid lane. Ya, tapi masih ada satu wave lagi di bagian bottom lane yang mungkin ingin dimaksimalkan. Ada Moreno, tapi jangan lupakan di Trevi dapat Guardian. Berhasil mendapatkan 2 momen terus sangat baik. Lihat Wind of Nature, lihat kebalikan ada seorang Eman. Tapi nampaknya maybe masih menahan flicker dan Wind of Nature yang dikeluarkan secara bersama-sama. Membuat perpasukan dari tim Dewa dan juga Bigetron gak ada kehilangan apapun. Lingkungan Luka dari belakang harus tumbang. Satu persatu ada line terdepan sana. Menanti bisa diberikan seorang maybe. Dan line terkena satu threshold. Shutdown! Lihat pertempuran tiada akhir dari tim Bigetron dan juga Dewa. Membuat Anafel the one last man standing. Anafel, can you do it? Apakah dia bisa melakukan defensif seorang diri, Nevin? 4 pemain hilang. Anafel sendirian kali ini menghadapi 2 pemain dari Dewa United dan Sorizo. Dia bakal coba untuk memasang badan. No, Nevin. One last man standing. Fokus terhadap piniannya. Fokus ke arah base. Mampukah Anafel bertahan? Lihat ke depan sana, fokus ke arah base. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan Bigetron! Harus sumbang di game yang kedua. Game 3 is real. Game yang ketiga, 1 sama skor yang bisa disamaratakan oleh Dewa United dengan team fight mereka yang begitu rapi, overextend, tapi ternyata mereka memancing Bigetron sejauh mungkin keluar dan akhirnya mereka makan, menyisakan Anafel seorang diri dan itu langsung menjadi akhir dari game yang kedua. Beberapa kali kita melihat momentum Anafel tertangkap